Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saudara-saudara sekalian masih setia bersama saya Kang Amin menyaksikan Sahur Time. Semoga Allah memberkahi waktu kita ini. Anda dapat ilmu yang bermanfaat insya Allah bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Pak Kiai, kita sampai pada segmen 2 yang artinya kita sampai pada segmen tanya jawab dengan pemirsa di rumah. Alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan yang terkait dengan birrul walidain seperti tadi pembahasan kita di segmen pertama, bagaimana agar kita bisa berbakti kepada orang tua. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji dan santri yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening BCA 291 2090915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Jadi Pak Kiai, ada pertanyaan dari Manado Pak Kiai. Bagaimana mendidik anak agar bisa berbakti dengan orang tua? Dari Ibu Mirna di Manado. Baik, terima kasih Kang Amin. Pendekatannya banyak ya. Di antara pendekatan yang tidak langsung adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Rasulullah mengingatkan, kalau kamu ingin anakmu menjadi anak-anak yang soleh, di antaranya adalah kata kuncinya, kamu sendiri solehkan. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Itu kata kunci. Kiai, kenapa kalau soleh itu selalu dengan anak? Jadi jangan kita kadang-kadang sebagai orang tua itu lupa bahwa kita ini juga masih tetap anak-anak gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngomong, jadilah orang tua yang soleh gitu ya. Orang tua yang bijak gitu. Ya, itulah Mas Amin. Saya sampaikan bahwa kebaikan kita yang kita lakukan ini nggak bisa lepas daripada posisi kita sebagai anak. Saya ulangi lagi. Kita walaupun sehebat apapun, misalnya sekarang jadi tokoh, jadi orang kaya, jadi kiai, jadi ulama, tetap status kita di depan orang tua adalah anak. Ini jadi catatan kita. Nah, kalau sudah tahu sadar itu, ini ada buah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi kalau dari Manado tadi nanya, bagaimana caranya anak saya dididik seperti apa? Yang pertama, ini hubungan batin kepada orang tua kita. Ibu tadi yang nanya, berbaktilah kepada Bapak Ibu Mirna. Manado. Dari Manado. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung juga, misalnya Ibu Mirna melihat anaknya mengaji misalnya. Mengaji kepada seorang kiai, mengaji kepada seorang ustadz. Tolong ustadznya itu diperhatikan. Para ulama mengingatkan begini Kang Amin. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Kalau pingin anakmu jadi orang alim katanya, maka hendaknya hormati guru-gurunya itu. Kita punya anak, guru ngaji punya, ustadz punya, benar nggak? Ya, betul. Hormati. Terus bagaimana cara menghormati? Kasih mereka itu sesuatu. Misalnya musim duren, kirim duren. Musim jagung, kirim jagung. Punya uang, kasih. Nah, ya, ada anekdot ya tentang hal itu. Jadi ada anak ngaji kepada guru. Di TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, itu anak-anak yang ngaji itu udah lama nunggak nggak bayar-bayar Kiai. Nah, jadi ada cerita begitu. Iya, jadi gurunya itu kemudian nulis di bukunya si anak kalimat, kan mereka masih belajar abata gitu kan. Nah gurunya ini nulis ke orang tuanya, sobaro, bayaro. Nah akhirnya kemudian si orang tua ini ternyata pinter juga dia. Maka dia kemudian balas juga di buku itu, besok dikasihkan ke guru dari anaknya, sobaro. Ya nanti sobaro. Jadi ya nanti kita bayar juga, tapi sabar dulu gitu. Nah ini gimana Kiai? Jadi harus tahu posisi. Kalau saya sebagai guru, sebagai kiai, ini harus punya pedoman Kang Amin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau jadi guru, jadi ustadz, jangan nyari duit. Niat karena Allah, ngajar. Benar nggak? Ya benar Kiai. Nggak boleh. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Jangan nyari amplop gitu kan. Kalau jadi guru, jadi ustadz. Ya, tapi sebagai orang tua, ya,
Jangan nyari amplop, yang penting isinya. Nah, isinya juga nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh diniatin. Nggak boleh diniatin. Tetapi sebagai orang tua sikapnya harus benar. Jangan seperti tadi, Kang Amin. Anaknya nggak bayar-bayar, kemudian orang tuanya ditagih sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, Bu, tolong bayar iuran. Orang tuanya nulis, Sot fathah, soba fathah, baro fathah, ro, sobaro katanya. Suruh sabar. Jadi Ustadz suruh sabar. Kemudian yang namanya guru Ustadz ini bilang nak ya kepada ibunya, ba fathah ba ya fathah ya ro fathah ro bayaro. Ya. Jadi sama-sama nggak bisa menahan. Nah, gitu, ini ya. akhirnya salah penempatan. Seorang guru tetap ikhlas. Lo orang tua seperti saya ajarkan tadi. Ya. Saya ajarkan, hei orang tua, kalau pingin anakmu jadi anak yang soleh, hormati gurumu. Bagaimana cara menghormat? Ya kasih mereka itu sesuatu yang bisa menyenangkan. Sama juga orang tua wali anak yang sedang belajar juga harus menghormati guru si anak kayak ya. Iya, demikian. Dan tentu saja apabila guru itu sedang kesulitan, orang tua harus membantu. Maka kami ingatkan sekali lagi kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk mari kita berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji dan santri. Karena ini situasinya memang sedang begini. Ya, jadi banyak para guru yang juga cukup kesulitan. Kiai-kiai, guru-guru ustadz di kampung-kampung itu, Kang Amin, sudah diajarin. Kalau ngajar jadi ustadz, jangan minta. Walaupun mereka kelaparan, nggak minta. Lah, kita ini harus peduli. Baik, dan untuk berdonasi bisa melalui nomor rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, kita lanjut, Kiai. Ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Birul di Batang. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa melihat hamba Allah yang lain itu lebih baik, sehingga kita itu husnudzon, sementara biasanya orang itu kan selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Itu caranya gimana, Kiai? Begini, Kang Amin. Caranya adalah mengukur orang lain itu dengan kita. Jadi kira-kira kalau saya berbuat baik kepada orang lain, kepada Kang Amin misalnya, diukur. Kalau kira-kira Kang Amin nggak seneng, ya jangan dilakukan dong. Kalau saya mencubit Kang Amin itu, Kang Amin akan sakit, jangan kita melakukan. Kalau saya dicubit sendiri sakit, jangan melakukan mencubit ke orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita itu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Diukur kepada diri kita. Dan saya berharap kepada Pak Birul tadi, bagaimana cara memandang kita kepada orang lain. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an pernah mengajarkan begini. Kun indallah khairan nas. Jadilah kau menurut Allah orang yang baik. Silakan. Tapi catat, wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah kau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Karena kita nggak tahu apakah kita itu mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tentu saja kita harus berharap bahwa kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita lanjut nanti, Kiai. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita tutup sesi ini, kami ingatkan sekali lagi bahwa Anda bisa bertanya kepada kami dan nanti Pak Kiai akan menjawab di dalam sesi Anda bertanya, Kiai menjawab dengan cara mengirimkan WhatsApp dengan format ketik nama spasi kota, lalu kirim pertanyaan Anda, ketik di sana dan kirim ke nomor 0821 1018 5177. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya dan saya ingatkan sekali lagi untuk tetap berdonasi bagi para guru ngaji, para santri yang terdampak COVID-19 melalui nomor rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Terima kasih, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah yang satu ini.